Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Bima Maulana dari kelas 10 MIPA 3, Mapel Biologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja memang menjadi poin penting yang wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan. Semakin minim kecelakaan akan semakin besar produksi yang dihasilkan, sehingga produktivitas bisa semakin ditingkatkan tanpa adanya kendala yang bisa merugikan perusahaan. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak memperhatikan hal ini, cenderung memandangnya dengan sebelah mata saja. Sangat disayangkan jika keselamatan kerja dikesampingkan. Pada artikel kali ini, penulis akan menjelaskan tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja beserta tujuannya. Metode ilmiah atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai scientific method adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawaban atau pemecahannya. Proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari sebuah asumsi atau simpulan, bukan pula berdasarkan data atau fakta khusus. Metode ilmiah. Untuk memulai suatu metode ilmiah, maka dengan demikian pertama-tama harus dirumuskan masalah apa yang sedang dihadapi dan sedang dicari pemecahannya. Rumusan permasalahan ini akan menuntun proses selanjutnya. Dalam metode ilmiah, proses berpikir dilakukan secara sistematis dengan bertahap, tidak zigzag. Berikut 7 tahapan dalam melakukan metode ilmiah. 1. Menemukan dan merumuskan masalah. Langkah awal dalam melakukan penelitian adalah menemukan masalah lalu. Masalah yang ditemukan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ringkas, jelas, dan bermakna. Metode perumusan masalah dilakukan dengan menemukan masalah terlebih dahulu, kemudian merumuskannya. Dalam merumuskan masalah perlu diperhatikan beberapa variabel. Variabel adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Dalam metode ilmiah dikenal 4 variabel, yaitu ada variabel bebas, yaitu suatu variabel yang dipilih serta diukur oleh peneliti untuk menentukan adanya suatu hubungan pada keadaan atau kejadian yang diteliti oleh peneliti. Variabel ini dapat mempengaruhi variabel lain. Selanjutnya, variabel terikat, yaitu hasil dari pengaruh variabel bebas. Variabel kontrol terkendali, yaitu perlakuan yang sama pada semua percobaan. Variabel pengganggu, yaitu variabel yang tidak dikehendaki namun dapat mengganggu hasil penelitian. 2. Mengumpulkan informasi atau data-data. Pengumpulan informasi dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, membaca buku referensi, mewawancarai para ahli, dan mencari data informasi dari hasil observasi. Informasi ini tidak boleh asal-asalan dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena pada dasarnya memang berasal dari data-data terkait tanpa adanya manipulasi. 3. Menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis terbagi 2 macam, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol, hipotesis statistik, yaitu dugaan sementara yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis kerja, hipotesis alternatif, dugaan sementara yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 4. Melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis. Tahapan persiapan percobaan dengan menentukan alat bahan, menyusun cara kerja, penjabaran variabel, menentukan waktu percobaan, dan uji coba model percobaan. Selanjutnya tahap perlakuan percobaan. Dalam percobaan terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok yang tidak diberi perlakuan, kelompok kontrol, dan kelompok yang diberikan perlakuan, eksperimen. 5. Mengolah hasil percobaan, analisis data. Analisis data kuantitatif memerlukan perhitungan statistik. Hasil analisis kualitatif dan data kuantitatif kemudian digunakan untuk menjawab hipotesis yang pernah diajukan dan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini nantinya akan sangat bermanfaat tentunya. 6. Membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Hipotesis diterima apabila sesuai dengan hasil percobaan, namun bila hipotesis tidak sesuai dengan hasil percobaan, maka hipotesis ditolak.
7. Mengkomunikasikan hasil penelitian. Mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan membuat laporan atau karya tulis ilmiah lainnya. Dalam pembuatan laporan harus sistematis. Secara garis besar, sistematika laporan memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Tinjauan pustaka. 3. Hipotesis jika perlu. 4. Metode penelitian. 5. Hasil dan pembahasan. 6. Kesimpulan dan saran. 7. Daftar pustaka. 8. Lampiran-lampiran. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting demi melindungi pekerja dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena sekarang ini telah banyak diterapkan keselamatan kerja untuk melindungi keamanan para pekerja. Adapun tujuan diterapkannya keselamatan kerja yaitu keselamatan kerja memiliki tujuan yaitu untuk dapat melindungi kesehatan dari tenaga kerja demi meningkatkan efisiensi dari pekerja dan merupakan sebuah tindakan pencegahan terhadap kecelakaan para pekerja. Selain itu, tujuan keselamatan kerja juga untuk menjamin segala kebutuhan dan juga kesempurnaan dari para pekerja baik secara rohani maupun jasmani yang meliputi hasil kerja budaya demi kesejahteraan masyarakat. Adapun untuk standar keselamatan kerja yaitu meliputi adanya pelindungan badan seperti pelindung tangan, mata, hidung, kaki, dan juga telinga. Alat pengaman listrik untuk pekerja yang berhubungan dengan hal listrik yang tentunya cukup membahayakan. Sebagian besar penelitian ilmiah dilakukan di laboratorium. Secara umum, laboratorium adalah suatu bangunan yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan dan bahan-bahan untuk melakukan percobaan ilmiah. Melakukan penelitian, praktik pembelajaran, pengujian, atau kalibrasi antar alat tertentu. Biasanya, laboratorium dibedakan sesuai dengan bidang keilmuan yang diteliti sehingga dikenal adanya laboratorium biologi, laboratorium fisika, dan laboratorium kimia. Pengenalan bahan kimia merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang yang bekerja di laboratorium, termasuk para siswa. Menurut bentuknya, bahan kimia dapat berupa padatan, cairan, ataupun gas. Sebagian bahan kimia bersifat berbahaya bagi lingkungan, mudah terbakar, mudah meledak, korosif, beracun, merusak organ tubuh, atau meracuni ikan, serangga, dan makhluk hidup lainnya. Bahan kimia biasanya dikemas dengan baik dan di setiap kemasan terdapat label dan simbol yang merupakan informasi standar yang diakui di seluruh dunia. Informasi tersebut menunjukkan sifat yang dimiliki bahan kimia tersebut sehingga kita tahu bagaimana seharusnya menangani bahan kimia tersebut. Itulah penjelasan mengenai metode ilmiah dan keselamatan kerja. Sekian artikel kali ini, semoga bermanfaat dan selamat membaca. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.